Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami pujikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan mendapat menjadi rupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ibadatamu, sembah dan puji sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji
kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggi dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan sampai terbenamnya, angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dialah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dialah yang kupuji Dia, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Ya Tuhan, ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami datang karena kami sadar kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Yang membedakan kekristenan dengan agama lain adalah Tuhan yang kami sembah. Itu yang menolong kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang benar dan baik. Tidak memungkinkan melakukan hal yang benar berdasarkan tekad dan upaya. Karena itu kenapa Roh Kudus diberikan kepada kami untuk menolong kami. Dan itulah yang membedakan antara kekristenan dengan agama lain. Roh Tuhan yang menolong kami agar kami bisa menghidupi setiap perintah Tuhan di muka bumi ini. Tantangan makin sulit, tapi kami percaya Roh Tuhan yang ada dalam diri kami itu lebih besar daripada semua permasalahan yang ada di muka bumi ini. Tunjukkan pribadimu, manifestasikan kuasamu, berikan perintahmu. Berkaryalah di tempat ini. Mulai dari ujung paling belakang sampai ujung paling depan. Kami semua tidak terlepas dari lawatan cintamu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus dan kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Shalom. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang saya beri judul Kekuatan Iman di Atas Iman. Ya. Saya tidak berkhotbah tentang iman, tapi saya akan menyampaikan
ternyata ada kekuatan iman di atas iman. Yang selama ini gereja sampaikan itu khotbah-khotbah tentang iman. Sampai suatu ketika saya menemukan ternyata ada level iman di atas iman. Nah, saya akan mulai dengan sebuah fakta. Kenapa firman ini penting? Ya, kenapa topik ini penting? Karena saya mengamati dalam hidup ini, kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita hadapi dengan iman yang sudah kita latih keseharian. Ya. Saya percaya kita semua berupaya untuk membangun iman. Saudara setuju dengan hal ini? Saudara beribadah, saudara merenungkan firman, saudara melihat YouTube, saudara berdiskusi. Saya percaya kita semuanya ini sudah berupaya untuk membangun iman. Tapi saya mengamati dalam hidup ini, kadang-kadang ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita hadapi dengan iman yang kita latih. Iman kita ini sudah kita latih. Tapi itu tidak sanggup untuk menghadapi permasalahan yang kita alami. Harapan kita itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau minggu ini kita menghadapi masalah level 1, harapan kita minggu depan kita mengalami masalah level berapa? Harapan kita. Kalau bisa level 0 gitu. Itu kan harapan kita Bapak Ibu. Suatu kali waktu saya bertanya, ada orang mengatakan seperti ini. Saya mengatakan, kalau minggu ini level 1, kepengennya minggu depan level 2. Tapi mereka mengatakan, kami tidak setuju Pak. Kalau bisa, kalau minggu ini level 1, minggu depannya level 1,1 gitu. Ya, kalau bisa levelnya 1,001 gitu. Kita kepinginnya kalau minggu ini level 1, minggu depan level 2 lah. Kalau minggu ini kita kehilangan uang 1 juta, kita kepinginnya minggu depan kalau ngalami masalah, itu ya kebutuhan itu maksimal itu 2 juta lah seperti itu. Tapi faktanya saya melihat dalam kehidupan ini, minggu ini kita ngalami masalah level 1, minggu depan kita bisa ngalami masalah itu level 7 Bapak. Minggu depan level 15, saudara pernah ngalami hal ini? Hari ini kita kehilangan uang 1 juta. Tapi tiba-tiba bulan depan, kita ini ngalami masalah dan itu membutuhkan sebuah kebutuhan uang sebesar 100 juta. Minggu depan tiba-tiba kita ngalami masalah dan itu membutuhkan, saya konversikan itu 500 juta misal seperti itu. Sampai suatu titik, saya melihat saudara. Saya percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Saudara setuju dengan hal ini? Yakin? Saya tanya. Karena waktu saya baca ayat itu, saya berusaha mempercayai bahwa kalau Tuhan itu mengatakan keramik ini warnanya hitam, saya harus berani mengatakan keramik ini warnanya hitam. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang teruji oleh waktu dan tidak bisa dipengaruhi segala sesuatu. Yesus berjalan di atas air. Saya percaya waktu itu di dalam air itu tidak ada kayu-kayu balok. Saya percaya hal itu tidak ada Bapak Ibu. Karena itu kenapa saya meyakini bahwa kalau Tuhan mengatakan keramik ini berwarna hitam, saya harus berani mengatakan bahwa keramik ini warnanya hitam. Kalau Tuhan mengatakan hidup kita ini harus jujur, meskipun sulit, saya harus berani mengatakan saya harus jujur Bapak. Tapi suatu ketika, saya membaca firman, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan. Siapa yang di sini setuju? Yakin? Saya tanya. Kalau pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, harusnya tidak ada orang Kristen kecewa. Setuju? Kita ini berharap masalah kalau datang itu ketuk pintu dulu. Sudah siap? Gitu. Tapi kadang-kadang masalah yang datang, itu justru waktu-waktu kita tidak siap loh. Bisnis tiba-tiba ngalami masalah gitu kan ya. Anak ngalami masalah, hubungan dengan rumah tangga ngalami masalah, keuangan ngalami masalah. Seolah-olah berjibun masalah itu tiba-tiba hadir. Dan karena itulah kenapa kadang-kadang ada orang, pernah lihat orang Kristen meninggalkan Tuhan Bapak Ibu? Pernah lihat orang Kristen kecewa? Saya tanya, kalau pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, harusnya tidak ada orang Kristen kecewa dong. Karena itu kenapa waktu saya merenungkan firman, saya komplain. Tuhan, kalau pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan, kenapa ada orang Kristen kecewa? Sekali lagi, kita itu berharap sama seperti sekolah lah. Kalau anak kita sekolah pertama kelas 1 SD, kita kepengennya tahun depan itu kan sekolahnya level kelas 2. Tapi faktanya dalam hidup ini, masalah itu tidak seperti sekolah. Kita baru melatih diri kita kelas 1 SD. Tapi masalah kita kelas 1 SMP. Ada yang di sini pernah ngalami, saudara? Saya tidak pernah ditipu orang. Saudara.
Pertama kali saya ditipu, saudara. Saya kerja 12 tahun, saya pegang 11 pekerjaan, tiba-tiba diambil orang Kristen, teman satu kelompok sel. Saya tidak pernah ditipu orang, saudara. Tiba-tiba mengalami masalah itu seperti ini, seolah-olah seperti ini. Kita kepengennya mengalami masalah itu grafiknya linear. Ya, X sama dengan Y. Tapi masalah itu kalau datang, kadang bukan linear, tapi eksponensial. Sepakat enggak? Enggak ya. Kadang grafiknya bukan X sama dengan Y. X sama dengan Y kuadrat. Kadang X sama dengan Y pangkat 3. Kadang X sama dengan Y pangkat 4. Kadang X sama dengan Y pangkat 5. Sampai suatu ketika, saya menemukan ada kekuatan iman di atas iman. Jadi pagi hari ini, kalau Bapak Ibu merasakan iman Anda tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, saudara butuh yang namanya kekuatan iman di atas iman. Dan kekuatan iman di atas iman itu adalah karunia iman. Sama-sama katakan karunia iman. Iman dan karunia iman itu berbeda. Kita tidak cukup waktu untuk membuka satu persatu. Tapi nanti saudara baca 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Itu di sana dijelaskan tentang 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Pernah membaca 9 karunia manifestasi Roh Kudus? Karunia nubuat, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, berkata dengan pengetahuan. Dan salah satunya itu adalah karunia iman. Sama-sama katakan karunia iman. Iman dan karunia iman itu berbeda. Iman itu adalah sesuatu yang kita latih sehari-hari. Karunia iman ini adalah karunia manifestasi Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Karena karunia manifestasi Roh Kudus, karunia ini adalah milik Roh Kudus. Tidak pernah diberikan kepada kita. Tetapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, karunia ini bisa bermanifestasi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman dan karunia iman itu berbeda. Bahkan kalau nanti saudara lihat versi King James, karunia iman itu dikatakan seperti ini, another faith, iman yang lain. Dalam versi FAYH dikatakan iman yang istimewa. Iman yang kita latih itu iman. Tapi ada yang namanya karunia iman, itu karunia manifestasi Roh Kudus. Bahasa FAYH-nya dikatakan iman yang istimewa. Versi lain dikatakan kemampuan yang luar biasa dan cepat untuk percaya kepada Kristus. Jadi jika saya umpamakan, iman itu seperti Anda jalan kaki. Karunia iman itu seperti Anda naik pesawat. Kalau masalahnya itu hanya sejauh gereja GSJ PDI menuju kepada Marvel, perlu naik pesawat apa tidak? Pemborosan anugerah. Kalau masalahnya dekat, kita harus melatih iman kita untuk bertumbuh. Tapi kalau masalah kita, itu jaraknya seperti GSJ PDI, menuju kepada NTT, Anda jalan kaki dan berenang, ya bisa sih. Tapi terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Karena itu kenapa Bapak Ibu hari-hari ini, kalau Anda mengalami masalah dan saudara merasa bahwa iman saudara tidak memungkinkan, saudara butuh yang namanya kekuatan iman di atas iman. Dan itu adalah karunia iman. Kalau karunia iman itu sama dengan iman, lalu kenapa ditambahkan salah satu karunia manifestasi Roh Kudus adalah karunia iman? Ini berbeda. Iman itu kita latih. Tapi karunia iman itu grafiknya progresif. Menariknya, kalau hari-hari ini kita membangun iman kita level 1, 2, 3, kita ngalami masalah level 9. Kita butuh yang namanya karunia iman. Ini yang saya sebut lompatan iman. Ngalami lompatan masalah, saudara butuh yang namanya lompatan iman. Saya masuk ciri-ciri karunia iman. Yang pertama, ciri-ciri karunia iman yang pertama. Dapat meningkat dengan cepat. Berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Ya. Karunia iman itu dapat meningkat dengan cepat. Berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Saya beri contoh. Pernah membaca perikop Daniel masuk gua singa? Kira-kira waktu Daniel masuk gua singa itu seret-seretan sama
Pengawal enggak? Siapa yang di sini sudah bertobat lebih daripada 10 tahun? Siapa yang di sini sudah pernah mengalami pengalaman hidup yang hebat bersama dengan Tuhan? Berani masuk gua singa? Itu tidak bisa dilatih. Sudah, kita tidak usah masuk gua singa. Nempel saja di apa itu? Sangkarnya singa. Singanya udah kenyang. Dia cuma kepengen menjilat. Berani enggak? Daniel masuk gua singa. Daniel, engkau tetap menyembah alammu 3 kali sehari? Ya, masuk gua singa. Daniel itu tidak seret-seretan. Siap. Itu tidak bisa dilatih. Itu karunia iman. Stefanus dirajam batu. Saya percaya Stefanus dirajam batu itu tidak dilatih dulu. Stefanus, minggu depan kau akan dirajam batu. Hari ini kau dilatih dirajam batu kecil. Ya, besok batu lebih besar. Tidak, saudara. Saya percaya Daniel itu waktu masuk gua singa, dia tidak dilatih dulu sama Nebukadnezar. Bulan depan kamu masuk gua singa, hari ini kau berhadapan dengan kucing liar. Ya, besok babi hutan. Besok singa hamil. Barusan singa lapar. Tidak. Daniel masuk gua singa, dia tenang. Itu karunia iman, Bapak Ibu. Stefanus dirajam batu. Dia bukan cuma tidak benci loh. Dia mengatakan, Tuhan ampuni mereka. Dan waktu batu itu mengajar dia sampai mati. Loh, orang Kristen itu belum dirajam batu. Baru dirajam makian aja sudah tidak gereja-gerejaan kok. Ya, sama-sama katakan itu bukan saya, Pak. Ya, kita pelayanan, tidak dapat pujian aja. Mana? Sudah pagi, persiapan pelayanan, turun tidak dapat pujian. Saya datang ke gereja, asyarnya itu lupa ngasih shalom, sudah ada gereja-gerejaan. Loh, saya pernah saudara ketemu ada seseorang ya, di gerejanya lupa dirayakan ulang tahunnya. Itu akhirnya tidak mau ke gereja lagi loh. Sekali lagi sama-sama katakan itu bukan saya, Pak. Ya, Stefanus dirajam batu. Saudara. Dia mengatakan Tuhan ampuni mereka, itu tidak bisa dilatih. Saudara. Sakeus ketemu Tuhan, langsung siap miskin. Siapa yang di sini siap kaya? Siap kaya? Saya tanya, siapa di sini siap miskin? Itu tidak bisa dilatih. Sakeus ketemu Tuhan. Tuhan, 50% kekayaanku kuberikan sama orang miskin. Itu tidak bisa dilatih. Nah, coba, Bapak Ibu. Nanti pulang saudara hitung aset saudara berapa. Anggap aja 200 juta. Berani berikan 100 juta? Saya tidak mengatakan berikan ke gereja loh. Nanti dipikir pesan sponsor. Berikan ke orang miskin. Pak, saya tidak punya uang, saya cuma punya rumah. Rumah Anda luasnya berapa? 100 meter persegi, besok tembok. 50 meter persegi berikan orang. Itu tidak gampang, saudara. Sakeus pekerjaannya pemungut cukai. Saudara setuju dengan hal ini? Kekayaannya itu dari hasil perasan. Ketemu Tuhan, Tuhan orang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Sakeus itu tidak perlu mengembalikan 4 kali lipat, 1 kali lipat aja. Hari itu dia hidup penuh dengan utang. Tapi dia ketemu Tuhan, Tuhan, kekayaanku setengah ku berikan orang miskin, orang ku peras ku kembalikan 4 kali lipat. Hari itu Sakeus yang sehat dan kaya, tiba-tiba menjadi orang yang penuh dengan hutang. Itu tidak bisa dilatih. Saya tanya, siapa yang di sini siap miskin? Loh. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan keselamatan terjadi atas rumah ini. Saya percaya keselamatan itu berbicara personal. Tidak bisa titip. Suami bertobat, istrinya tidak bertobat, istrinya tidak bisa diselamatkan. Saudara setuju dengan hal ini? Tapi kenapa Tuhan mengatakan kepada Sakeus, seluruh orang ada di rumah ini, termasuk pembantu, hambamu semuanya, menerima keselamatan? Karena Tuhan menangis melihat keradikalannya Sakeus. Sampai Tuhan itu yakin, engkau melakukan pertobatan seperti ini, bukan cuma seluruh rumah, orang-orang di Yeriko yang pernah kau peras itu mengalami pertobatan. Kenapa? Karena waktu itu engkau memperkaya orang untuk mempergunakan orang lain untuk membuat engkau kaya, tapi setelah engkau ketemu Tuhan,
engkau siap miskin untuk memperkaya kehidupan orang lain. Yang pertama, ciri karya iman yang pertama, dapat meningkat dengan cepat. Dan itu berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Saudara mengalami lonjakan masalah, saudara butuh yang namanya lonjakan iman. Yang kedua, ciri kedua. Saat bermanifestasi, kita memiliki keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Iya. Saat bermanifestasi, kita memiliki keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Yohanes digoreng hidup-hidup. Tenang. Itu tidak bisa dilatih, saudara. Ya. Saya cerita sedikit, saudara. Suatu ketika di masa pandemi, saya mengalami karunia iman ini waktu istri saya itu kena tumor otak. Saya pernah cerita di tempat ini ya. Ya. Ada momen di mana waktu itu saya khawatir betul, saudara. Ya. Saya khawatir kenapa? Karena saya konsultasi sama 7 dokter. Dan mereka mengatakan, Pak, tumornya kok pas seperti ini. Istri saya itu punya asuransi. Ya, punya asuransi. Itu semenjak single. Tapi waktu istri saya kena tumor otak itu, saya lihat klausal asuransinya. Semua jenis tumor dan kanker, semua di backup. Kecuali satu jenis tumor. Dan itu diidap oleh istri saya. Loh kok pas gitu loh, saudara. Dan waktu kami menjalani hal itu, dokter mengatakan, Pak, tumornya ini jinak, tapi posisinya ini yang sulit. Karena harus melalui syaraf 5, 7, dan 8. Syaraf 5 itu syaraf pipi, kesentuh sedikit perut seumur hidup, saudara. Syaraf 7 itu syaraf telinga, kesentuh sedikit tuli seumur hidup. Syaraf 8 itu syaraf keseimbangan. Jadi kalau kesentuh sedikit, istri saya itu seperti kena orang stroke, ya, atau migran, itu dia jalan itu tidak mungkin akan seimbang. Dan jujur waktu itu saya khawatir seperti itu. Tapi ada sebuah momen dalam perjalanan kami, saudara. Hari pertama setelah 2 minggu istri saya mengalami hal itu, tiba-tiba istri saya itu bangun pagi, dia mengatakan, Ko, tolong ini, kemarin aku dapat lagu. Lagu apa, Non? Hatiku tenang, berada dekatmu. Saya carikan lagu itu di YouTube. Sepanjang sehari istri saya itu nyanyi tentang hal itu. Besoknya bangun lagi. Kok aku dapat lagu lagi malam? Lagu apa? Kamu mimpi kamu dapat lagu apa? Lagu ini. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Saya carikan lagi. Dan pada hari kedua, tiba-tiba istri saya itu tenang betul. Tiba-tiba tidak takut sedikit pun. Pada waktu saya melihat istri saya itu tidak takut, saya tidak tahu keyakinan dari mana. Tiba-tiba muncul sebuah keyakinan dalam batin. Ini bisa terhandle dengan baik. Dan itu tidak bisa dilatih. Saudara. Nah waktu hari ketiga, waktu istri saya itu bangun, saya tanya, Non, kamu dapat lagu apa lagi? Gitu. Dia tanya saya gini, Kok? Tapi dia sambil senyum-senyum. Kalau aku meninggal duluan, kamu menikah lagi enggak? Kira-kira para bapak-bapak kalau ditanya seperti ini, saya masih kepala 4 loh Bapak. Apa jawaban Anda? Tapi benar, pada hari ketiga itu saya mengalami karunia iman. Ini tidak masuk akal, saya tiba-tiba tenang, betul ya? Saya tenang ini bukan karena saya kepengen menikah lagi ya Fael ya. Ya saya pastikan itu, bukan. Tapi saya tenang, betul. Waktu istri saya bertanya seperti itu, saya jawab gini, sudah tenang aja. Penyakit tidak pernah membawa kematian dalam hidupmu. Dan kami bisa menghandle itu dengan baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami apa. Karena itu kenapa waktu saya menemukan tentang pewahyuan ini, Tuhan kok itu baik. Memang benar pencobaan yang kami alami itu tidak pernah melebihi kekuatan. Kenapa? Karena kalau masalah yang saudara alami melebihi iman saudara, Tuhan sediakan yang namanya karunia iman. Dan itu milik Roh Kudus. Nanti kita akan belajar bagaimana karunia itu bisa bermanifestasi dalam kehidupan kita. Saudara catat seperti ini.
karunia iman itu akan membuat Anda tetap tidur di tengah badai. Karunia iman itu membuat Anda tetap tidur di tengah badai. Badainya tidak hilang. Tuhan tidak ambil permasalahan kita. Tuhan tidak mengusir permasalahan kita. Tapi ada sebuah ketenangan dalam batin bahwa apa yang kita alami itu tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya beri contoh. Misal Anda seorang ibu, seorang wanita. Saudara berjalan di tempat sepi dan di depan ada 300 preman. Anda takut enggak? Takut enggak? Tapi saudara melihat di sebelah Anda ada presiden. Perlu takut? Preman kalau berani menyentuh kita, dia harus berhadapan dengan Kopassus, Kopaska, Paspampres, ya, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Perlu takut? Kalau karunia iman bekerja, bukan hilangnya rasa takut, tapi kita melihat Tuhan hadir di dalam rasa takut kita. Saya merasakan hal ini, saudara. Badainya ada. Tapi saya merasakan sebuah keyakinan dalam batin bahwa Tuhan itu hadir dalam rasa takut saya. Dan itu yang membuat kita tetap bisa tidur tengah-tengah badai. Yang ketiga, nah ini, ciri karena iman yang ketiga, biasanya muncul saat kita menghadapi situasi mendesak. Ya, biasanya muncul saat kita menghadapi situasi mendesak. Apa itu situasi mendesak? Saat menghadapi bahaya, saat menghadapi penyakit kronis, dan saat menghadapi kebutuhan mendesak. Ya. Ya. Karunia ini biasa muncul saat menghadapi situasi mendesak. Situasi mendesak ini seperti ini. Bahaya, penyakit kronis, kebutuhan mendesak. Apakah Bapak Ibu pernah ingat pada tahun 98 ada pemerkosaan terhadap wanita-wanita Chinese? Saya dengar sebuah kisah pada waktu itu, ada di sebuah apartemen. Ada seorang wanita di dalam salah satu kamar apartemen itu. Di depan itu ada 7-9 preman, itu sudah mau dobrak pintu, Bapak. Dan tiba-tiba waktu 7-9 preman ini dia dobrak pintu. Tiba-tiba satu orang wanita yang masih muda ini, dia bangkit berdiri. Dia tuding itu 7-9 preman. Dia ucapkan dalam satu kalimat. Terus tiba-tiba 7-9 preman itu tiba-tiba pergi semuanya meninggalkan apartemen ini. Itu tidak bisa dilatih. Saudara. Karunia iman itu seperti ini. Biasanya muncul saat Anda menghadapi situasi mendesak. Ya. Saya akan masuk dengan cepat. Ada dua kekuatan karunia iman. Nah, ini yang menarik. Mari kita lihat Matius pasal 14. Ayat 28 sampai 29. Kekuatan karunia iman yang pertama, Anda bisa catat, membuat kita berani melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Wow. Ya, kekuatan karunia iman yang pertama membuat kita berani melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Kalau orang Kristen hanya berani menaklukkan perbuatan yang masuk akal, lalu apa bedanya kita dengan agama lain, saudara? Perbedaan antara orang percaya Tuhan, Allah yang hidup, dengan orang yang tidak percaya Tuhan adalah kita berani melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Mari kita lihat Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, apa saudara? Berjalan di atas. Masuk akal enggak? Ya. Petrus mengatakan, Tuhan, apabila itu engkau,
Suruh aku berjalan di atas air. Karunia iman itu, saudara-saudara bisa catat ini. Karunia iman itu membuat kita tidak melihat fakta itu air. Kita tetap berjalan di atasnya. Ya. Contoh perbuatan yang tidak masuk akal. Tidak punya uang tetap tolong orang, itu tidak masuk akal. Ya. Punya uang tolong orang itu masuk akal. Tidak punya uang tolong orang itu tidak masuk akal. Saya ingat pada waktu anak kembar saya waktu itu prematur masuk di rumah sakit, itu sudah 1 bulan, saudara, ya 1 bulan di ICU. Dan pada masa itu saya masih ingat, anak saya yang satu itu butuh operasi hernia. Karena ini sudah operasi mata, jantungnya bermasalah, terus waktu itu harus operasi hernia. Dan pada saat itu kami sedang kesulitan, tapi yang satu lagi itu harus diberangkatkan ke Malaysia. Itu aja saya bermodalkan 3 kartu kredit, saya telepon bank, 3 kartu kredit saya ini saya lipatkan 3 kali lipat, saya akan bayar pakai kartu kredit. Tapi yang di Surabaya waktu itu, saya mengalami pergumulan tentang anak saya yang operasi hernia dan keuangan kami habis-habisan. Saya ingat pada waktu itu, di rumah sakit yang sama, ada salah satu teman. Teman saya ini juga punya anak, penyakit jantungnya itu bocor. Sampai usia 1,5 tahun anak itu tidak bisa untuk menegakkan kepalanya. Karena jantung itu kan untuk mendistribusikan semua makanan ke seluruh tubuh. Makannya banyak, tetapi dia seolah tidak punya energi seperti anak ini seperti lumpuh dan dia tidak bisa apa-apa. Miring aja tidak bisa, saudara. Dan saya ketemu dengan orang tua, dengan teman saya ini adalah orang tua dari anak itu. Dan waktu saya jumpa, karena anak saya ini juga kena penyakit jantung, saya lebih punya empati terhadap dia, Pak. Dia tunjukkan, Ton, anakku ini tidak bisa apa-apa. Gitu. Dan kami akan operasi. Saya doakan biar operasinya berjalan dan sebagainya. Tapi waktu saya keluar dari ruangan rumah sakit itu, tiba-tiba ada suster yang masuk. Dan waktu suster ini masuk, saya tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba langkah saya itu terhenti, saya kepingin mendengarkan apa perkataan suster ini dari luar ruangan. Dan suster ini mengatakan seperti ini. Pak, Bu, Anda sudah tidak membayar tagihan farmasi, ini sudah 1 minggu. Ini sudah banyak tagihannya 1 minggu ini. Kalau Anda tidak membayar, maka kami tidak bisa menyuplai lagi obat-obatan. Saya pada waktu di luar ruangan itu, saya sedang bergumul, saudara. Saya butuh yang satunya harus operasi hernia. Ini aja saya harus berlutut di bagian keuangan rumah sakit untuk mendapatkan bantuan. Yang satu lagi harus dibarat ke Malaysia. Tapi pada saat itu benar, ada sebuah keyakinan dalam batin. Tuhan, aku akan bayar tagihan ini. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan saya. Saya tidak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba yakin aja. Lalu saya turun ke bagian farmasi, saya tanya, berapa tagihan ini atas nama anak ini? Sekian, Pak. Saya keluarkan uang saya debit, sudah gesek. Ya. Tiba-tiba ada sebuah perasaan yakin Tuhan bisa menghandle anak saya ini dengan baik. Saudara pernah enggak? Saudara nabur, pulang nyesel. Pernah enggak? Ya, saya ingat waktu itu masih youth, saudara. Ya, ada tantangan menabur, dikasih film-film yang syahdu-syahdu, musik yang mengalun lembut ya. Wah, itu air mata netes. Sangat betul waktu itu saya bersama dengan teman saya pergi gereja naik sepeda motor. Dan waktu kami pulang, kami mau menuju parkiran sepeda motor itu, teman saya mengatakan seperti, Ton, kita pulang naik becak. Loh, kenapa naik becak? Tadi kunci sepeda motor sama STNK saya tabur sama masukkan ke kantong persembahan. Itu benar, Pak. Kami pulang naik becak. Waktu kami pulang saya tanya sama teman saya, kamu nyesel enggak? Yo nyesel sih, kenapa tadi dimasukkan gitu? Nah itu bukan karunia iman, saudara. Ya, karena itu kenapa karunia iman itu tidak bisa pura-pura. Waktu saya cerita seperti ini, tolong Bapak Ibu jangan langsung meng-copy paste. Ya, nanti saudara anaknya tidak bisa sekolah, lalu saudara melihat anak tetangga tidak bisa sekolah, Anda keluarkan uang Anda untuk membiayai anak tetangga, terus anak Anda tidak bisa sekolah, saya malah khawatir anak tetangga itu anaknya siapa. Ya.
Ini tidak bisa dilatih, saudara. Saya tidak meminta saudara mengcopy paste. Tapi waktu itu saya yakin betul, saya bayar tagihan itu dengan sebuah keyakinan, Tuhan kalau saya mikirkan orang lain, Tuhan pasti akan torong kehidupan untuk anak saya. Dan benar Bapak Ibu, saya tidak tahu saya pernah cerita tempat ini apa tidak. Saya 3 kali memohon belas kasihan untuk anak saya yang operasi hernia karena kami tidak ada uang. 3 kali, hari ini maju ditolak, besok saya maju lagi. Loh Pak, Bapak datang lagi. Iya Bu, Anda tahu, saya ini kehabisan uang betul. Intinya bisa tidak saya mendapatkan keringanan. Pertama kali saya maju, dia menolak. Tidak bisa Pak, saya tidak marah, saya pulang. Hari kedua saya maju lagi. Bu, apakah bisa saya dapat keringanan? Pak, Anda tahu bahwa rumah sakit ini sudah sering menolong orang. Tapi saya pastikan bantuan itu bukan untuk Bapak. Loh, saya kaget. Dan waktu saya tanya, saya coba telusuri, kenapa saya tidak pantas mendapatkan bantuan dari rumah sakit ini? Singkat cerita, karena saya Chinese. Dianggap yang Chinese itu selalu hidup berkelimpahan. Sangatan terima kasih Bu. Besoknya hari ketiga saya datang lagi. Saya komit. Ada seorang janda ketemu hakim yang tidak jujur. Pertama hakim itu tidak mau nolong. Janda ini ngotot. Hakim itu luluh. Perempuan Sirofenisia minta tolong anaknya kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Pertama ditolak, kedua ditolak. Maaf, tidak baik memberikan roti yang sedang bagi anak dan diberikan kepada anjing. Benar Tuhan, aku ini anjing. Tapi anjing pun berhak mendapatkan remah-remah dari sisa makanan tuannya. Tuhan pun luluh. Saya yakin, hari ini saya ditolak, saya besok datang lagi. Besok saya ditolak, besoknya lagi saya akan datang lagi. Hari ketiga saya datang lagi. Saya datang lagi, betul-betul waktu itu kami kehabisan betul. Saudara. Saya datang lagi, dari depan pintu rumah sakit, dari depan pintu ruang keuangan ini. Pak, ada apa lagi? Gitu. 3 kali Bapak Ibu. Ada apa lagi? Sampai bagian kasir, di mana saya sebelum menemui manajer keuangan itu harus melalui kasir. Kasir, loh Pak, urusan kemarin belum selesai. Belum Bu. Ya udah masuk. Saya buka pintu, itu betul-betul manajer keuangan. Pak, apa lagi? Saya bilang, Bu, kali ini boleh enggak saya berbicara dulu? Boleh, kenapa? Saya duduk, saya bilang gini. Apakah boleh seorang ayah berjuang melakukan apapun agar anaknya tetap bisa hidup? Saya hampir jual darah. Ada satu orang pasien dari mitra keluarga. Waktu itu mau membeli darah saya 750.000 per ampul. Karena saya tidak pernah ngobat, saya tidak pernah ngerokok sedikit pun. Saya sudah lihat internet, dalam 1 bulan manusia bisa memproduksi itu 4 ampul darah. Saya sudah hampir jual darah. Karena itu kenapa waktu saya menolong anak ini, Bapak Ibu, rasa cinta kita kepada Tuhan, itu bukan membuat kita memberi lebih banyak, tapi membuat kita berkorban lebih banyak. Bukan memberi lebih banyak. Saudara tahu pergumulan keuangan pada masa itu. Tapi tiba-tiba, waktu saya mengatakan hal itu, sang ibu ini tiba-tiba diam gitu ya. Dia mengatakan, baik Pak, Bapak kembali ke Bangsal. Saya katakan, Anda tolak saya hari ini, besok saya akan datang lagi. Anda tolak saya besok, lusa saya akan datang lagi. Saya pastikan rumah sakit ini tahu bahwa saya adalah orang yang tepat untuk dibantu oleh rumah sakit ini. Dan singkat cerita, sorenya saya mendapatkan kabar. Saya dibantu oleh rumah sakit itu. Dan singkat cerita, anak saya mau berangkat ke Malaysia. Itu diberi mujizat sama Tuhan. Jantungnya tiba-tiba normal. Hari ini kau ngadepi masalah yang tidak masuk akal. Saudara butuh yang namanya karunia iman. Karunia iman itu seperti ini. Membuat Anda tidak melihat fakta itu air. Kalau Tuhan yang ngomong, aku akan tetap berjalan di atas air itu. Berarti dalam pernikahan ini juga perlu enggak?
Suamimu sudah seperti itu, kenapa engkau tetap mencintai? Oh, kasih tidak pernah gagal. Allah adalah kasih. Kalau aku mengasihi suamiku, kasih tidak pernah gagal, kasih tidak pernah salah. Karena Allah adalah kasih. Lalu bagaimana kalau suamimu mempergunakan kasihmu? Loh, Allah itu adalah kasih. Kalau ada orang mempergunakan Allah, saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan dia. Berarti rumah tangga butuh karunia iman enggak? Butuh. Saudara. Sekarang mendidik anak butuh karunia iman enggak? Sangat butuh. Saudara. Menghadapi masalah tidak masuk akal, saudara butuh kekuatan yang tidak masuk akal. Sudah bertahun-tahun saya mengalami penyakit, Pak. Tidak sembuh. Kau butuh karunia iman. Wanita sakit pendarahan 12 tahun. Saya tidak tahu saudara mengalami penyakit berapa tahun. 12 tahun itu lama apa tidak? Sakit, miskin, kesakitan. Duh. Kalau saudara baca wanita sakit pendarahan, uang yang banyak sampai habis. Sudah sakit, miskin, kesakitan. 12 tahun. Oh, karena iman bekerja. Tak pegang jubahnya. Aku sembuh. Tuhan tidak perlu noleh. Tuhan tidak perlu dengar. Tak pegang jubahnya, sembuh. Tiba-tiba waktu wanita ini pegang jubahnya Yesus. Yesus tidak sadar. Wanita ini sembuh. Yesus bilang, siapa yang jamah jubahku? Murid-murid mengatakan, yombuh. Itu iman di mana Yesus tidak sadar menolong. Duh, betul enggak, Pak? Yesus tidak sadar menolong, wanita ini sudah sembuh. Kenapa? Wow, kepercayaan. Yang kedua, kekuatan karya iman yang kedua. Memampukan kita tetap kuat dalam penderitaan. Ya. Memampukan kita tetap kuat dalam penderitaan. Kisah 5 ayat 40. Ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka. Menyesah itu dicambuk dan dipukuli. Ya. Ada yang di sini pernah dicambuk dan dipukuli waktu datang ke gereja ini? Mereka dicambuk dan dipukuli dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Ya, sesudah itu mereka dilepaskan. 21. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan apa? Gembira. Loh, ini tidak masuk akal. Dicambuk, dipukuli, gembira. Kita aja dihina. Saya tidak salah kok dihina. Ini orang kalau diliputi karya iman, dicambuk, dipukuli, gembira. Anda ditipu, gembira. Disakiti, gembira. Difitnah, gembira. Kenapa gembira? Karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama. Loh, khotbah iman dan karya iman berbeda. Saya tunjukkan ya. Kalau khotbah iman itu seperti ini. Pengikut Yesus harus pikul salib. Setuju? Setuju? Itu khotbah iman. Pernah dengar khotbah seperti ini? Pengikut Yesus harus pikul salib. Pernah dengar? Tapi kalau bisa, Tuhan kalau bisa salibnya jangan berat-berat. Duh, betul enggak Pak? Pengikut Yesus pikul salib, setuju. Tapi kalau bisa jangan berat-berat. Tapi kalau khotbah karya iman berbeda. Salib adalah mahkota seorang pengikut Yesus. Kalau khotbah iman, pengikut Yesus pikul salib. Kalau khotbah karya iman, salib mahkota seorang pengikut Yesus. Kalau saudara diberi mahkota, lari mendekat atau lari menjauh? Kalau mendapat mahkota, cari yang besar atau cari yang kecil? Saudara kira-kira di tempat ini nanti kalau sebelum pulang,
Fael akan membagi angpau setiap orang 1 juta. Nggak ada amin, batal. Nggak ada amin. Maka tadi amin, oh, Fael berarti siapkan gitu. Kalau Fael mau membagi uang 1 juta per orang, Anda lari mendekat atau lari menjauh? Dekat. Orang kalau khotbah karya iman itu gini. Difitnah, gembira. Disakiti, gembira. Kenapa? Dianggap layak sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau di sini, Tuhan ngalami masalah, jangan berat-berat ya. Yang di sini ngalami masalah dicek, kesalahankah, kesalahan pribadikah? Tidak, Tuhan, terima kasih. Izinkan aku mengalami permasalahan, karena masalah salib itu adalah mahkota bagi seorang pengikut Yesus. Khotbahnya beda. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. 42. Dan setiap hari mereka tetap melanjutkan pengajaran mereka. Gak kapok. Ya. Saya ingat dahulu sebelum saya punya mobil, saya punya sepeda motor Honda tahun 93. Dan sampai sekarang ini tidak saya jual. Kenapa? Karena itu adalah motor perjumpaan saya dengan Tuhan. Ya. Saya naik sepeda motor itu aman betul gitu ya. Saya pernah tinggalkan sepeda motor itu di terminal, saya lupa kuncinya nempel, itu tidak ada yang mau ngambil. Saya aman betul lah sepeda motor itu. Ya. Saya ingat pada waktu itu, saya kos di Petra, ya. Gereja saya ini waktu itu di Manyar. Saya komitmen bahwa setiap kali ibadah saya tidak mau terlambat. Dan saya melihat di tempat ini, saya tadi datang jam 9.15, itu sudah banyak jemaat yang sudah mulai duduk, konsentrasi, berdoa. Dan atmosfer seperti ini jarang saya temukan di gereja-gereja. Jadi saya memberikan apresiasi sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Saya ingat waktu itu saya naik sepeda motor, sampai sepertiga perjalanan, tiba-tiba hujan deras. Saya ibadah, saya tidak mau terlambat. Karena saya pegang prinsip bahwa manusia itu kalau ingin dipercaya dia harus selalu tepat waktu Bapak Ibu. Saya kerja 5 tahun terakhir, saya tidak pernah terlambat 1 detik pun. Padahal kantor saya itu lantai 4 dan tanpa lift. Bapak. Nah, pada waktu sepertiga perjalanan hujan deras, akhirnya saya naik sepeda motor, saya minggir, saya buka jok, saya lupa mbak jas hujan. Tapi pada saat itu, tidak ada keinginan sedikit pun, itu ada 2 pilihan di depan. Saya kembali ke kos, saya ambil jas hujan, saya sampai gereja pasti akan terlambat. Tapi kalau saya gas, saya pasti akan basah kuyup, tapi saya tidak akan terlambat. Tidak ada kepikiran sedikit pun saya kembali. Saya naik sepeda motor, saya gas, sampai di gereja, saya pakai celana kain coklat muda, saya ingat itu, 2/3 di depan, itu berubah jadi coklat tua. Ya basah kuyup. Sepertiga yang nempel jok, itu tetap kering. Saya turun dari sepeda motor, itu sepatu itu saya lepas, basah kuyup betul. Saya naik gereja ke lantai 2 waktu itu, saya duduk paling belakang, saudara, biar tidak kena AC. Itu kedinginan betul. Tapi saya katakan, Tuhan, kau tahu hatiku. Aku tidak mau ibadah terlambat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong aku. Aku ibadah itu aku menghormati Tuhan. Worship leader baru naik bilang shalom. Itu saya di belakang saya sudah dilawat oleh Tuhan. Basah kuyup. Apa yang saudara alami dalam kehidupan ini? Kalau khotbah karunia iman ini. Di sini, hari ini siapa yang alami masalah? Tidak ada, haleluya. Puji Tuhan. Gembira saya. Gembiranya beda. Ya, yang satu gembira, tidak dapat salib. Yang satu gembira, salib. Gembira, itu karunia iman. Saudara. Coba kita lihat. Galatia 6 ayat 17. Yuk.
Galatia 6 ayat 17. Ini perkataan Paulus. Selanjutnya, janganlah ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada apa saudara? Paulus bilang, jangan sampai ada satupun orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Apa? Tanda Yesus itu apa? Tato Yesus? Salib Yesus? Tanda Yesus itu seperti ini. Paulus dicambuk. Punggungnya ada tanda Yesus. Paulus kelaparan. Di perutnya ada tanda Yesus. Saya percaya, waktu saya datang ibadah bahasa kuyup, di kulit saya ada tanda Yesus. Saya waktu pertama kali bertobat, saya tidak mau mencontek, itu bulu kaki saya ini dibakar. Benar di kos-kosan. Anton mau contek, saya tidak bisa contek. Bulu kaki ini dibakar. Saya tidur itu sampai pakai celana panjang piyama. Saya lupa jari-jari kaki saya kelihatan. Dipasangi batang-batang korek api. Dibakar. Besoknya saya pakai kaos kaki untuk tidur. Mungkin saudara bertanya, Pak Anton kenapa tidak pindah? Itu kos-kosan budget. Saya tidak bisa pindah kos. Saya ke sekolah aja saya harus PP jalan kaki 3,5 kilometer. Saya naik bemo sekali, saya tidak makan sekali. Bang. Besoknya saya pakai kaos kaki. Teman-teman itu tidak pernah kehilangan cara. Mereka bisa membuka pintu kamar saya dengan 5 detik. Dan memasukkan minimal 40 ekor nyamuk ke dalam kamar saya. Saya tidak akan tunjukkan caranya ya. Saya khawatir Bapak Ibu nanti usil. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen tahu membuktikan saya ini jujur atau tidak, nanti saya akan beritahu caranya. Tapi tolong ketemu saya secara pribadi. Mereka bisa membuka pintu kamar 5 detik, memasukkan minimal 40 ekor nyamuk. Jadi saya tidur tuh, nyamuk semuanya. Di tubuh saya ada tanda Yesus. Saudara jujur, saudara mengalami kesulitan, tubuhmu ada tanda Yesus. Engkau pikul salib hari-hari ini, ya. Kita melayani dimaki, telinga panas. Di telinga kita ada tanda Yesus. Saya percaya suatu hari kelak, nanti kita berjumpa dengan Allah. Tuhan akan tanya, ada berapa tanda Yesus yang ada dalam tubuhmu? Orang itu punya karya iman itu seperti ini. Apalagi dalam ministry. Saat kanan kiri mengatakan, Pak sulit, tidak bisa. Orang punya karya iman itu seperti ini. Tetap bangkit berdiri, maju, berjalan, antusias. Lagunya cuma satu, maju tak gentar. Orang punya karya iman itu lagunya cuma satu, maju tak gentar. Semua mengatakan, tidak masuk akal. Wah, itu ngawur. Saya ingat waktu kami bangun sekolah pertama kali di NTT, itu kanan kiri bilang, Pak, wong gendeng. Loh benar, yang mengatakan itu pendeta. Pak, buat sekolah berasrama di Pucuk itu tidak masuk akal. Saya lihat tadi di YouTube Pak Budi beberapa waktu lalu khotbah di sini ya. Wah, saya ngikuti Pak Budi itu berkeringat habis. Waktu kami dulu membangun sekolah pertama kali, itu kami gereja itu cuma satu ruko. Ini saya sampai jam berapa Pak ya? Saya pastikan maksimal 5 menit lagi dah ya. Ya. Saya ingat waktu itu kami full time sudah ada 10. Untuk penggajian kami saja itu mundur 2 bulan. Jadi kami makan siang itu makan siang bersama-sama. Ayo siapa dulu yang punya uang? Kita makan sama-sama. Itu orang 10 makan siang bersama-sama. Malam itu makan bersama. Ya enggak punya uang. Kontraan ruko 2,5 juta per bulan, itu aja masih berkeringat. Tiba-tiba kami ke NTT, Pak Budi ngelihat, Ton, kita perlu bangun sekolah. Kok uangnya dari mana? Sudah pokoknya ikut aja. Ketemu sama orang, ini tanahnya berapa 1 hektar? 160 juta. Saya janji 3 bulan akan tertutup. Saya bingung, uang dari mana? 100, kami gajian 2 bulan itu aja enggak terbayar. Kontrakan ruko 2,5 juta itu keringetan. Ya kalau membangun sekolah di Surabaya. Membangun sekolah di NTT, berasrama di tempat terpencil. Yang mau ngajar 24 jam itu siapa?
Waktu itu saya ketemu dengan beberapa orang, Pak, maaf ya, gila Bapak. Tapi orang punya karunia iman itu ya seperti itu. Kamu sakit kanker, tetap bersyukur malah menguatkan kami, tidak masuk akal. Tidak punya uang, tolong orang, tidak masuk akal. Tapi karena itulah kenapa Tuhan memberikan karunia iman, agar kita dimampukan melakukan perbuatan yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat GCBDI, Dina, gembira. Tidak ada amin. Saya ini gobios loh ya. Disakiti, gembira. Bahkan kalau perlu, bilang sama temannya, hari ini sakiti aku dong. Mari Bapak Ibu, murid-murid ini ngeri loh. Dicambuk, dipukuli, gembira. Kapan besi itu terbukti kuat, dipukul tidak bengkok. Kapan orang Kristen terbukti kuat, dipukul masalah apapun, dia tetap berdiri dan maju tak gentar, menuntaskan rencana Tuhan. Saya tutup deh, cara mendapatkan karunia iman. Saya bisa minta pemain musik worship leader. Kita pujikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar, itu bagus sekali. Bagaimana cara mendapatkan karunia iman? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Ini perikopnya tentang karunia manifestasi Roh Kudus. Tetap. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya, karunia di sini berbicara karunia manifestasi Roh Kudus kalau saudara melihat di ayat 8 sampai 10. Garis bawahi kata-kata berusahalah. Berusahalah itu seperti ini. Menginginkan sungguh-sungguh. Jadi catat cara mendapatkan karunia iman yang pertama, meminta kepada Roh Kudus. Meminta sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Ya. Karena karunia ini tidak pernah diberikan kepada kita. Karunia nubuat, karunia kesembuhan, itu milik Roh Kudus. Saudara setuju enggak? Kalau ada orang sakit kita doakan sembuh, itu bukan karunia, bukan karena kita punya kekuatan menyembuhkan, tapi karena Tuhan waktu itu kepingin menyembuhkan orang itu. Saudara setuju dengan hal ini? Sama dengan karunia iman. Karunia iman itu tidak menempel dalam hidup kita. Karunia iman itu Roh Kudus manifestasikan. Tapi menariknya seperti ini. Kalau kita ngalami membangun iman level 1, level 2, level 3, ngalami masalah level 7, kita mendapatkan karunia iman level 8. Nanti iman kita itu kalau turun, kalau kita sudah mendapatkan karunia iman level 8, iman keseharian kita itu level 6 atau level 7 lah. Nanti mendapatkan karunia iman level 17, nanti iman kesehariannya turun 15 atau 16 lah. Berarti kalau kita sering mengalami karunia iman, kita mengalami yang namanya lompatan-lompatan iman. Minta. Minta sungguh-sungguh. Bahasa lainnya itu adalah tamaklah akan karunia Roh Kudus. Berusahalah sungguh-sungguh itu tamak. Tamak akan uang tidak boleh. Tapi tamak akan karunia roh. Itu firman Tuhan malah anjurkan. Ya. Minta dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, cara kedua yang terakhir. Ya. Sudah disiapkan lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Ya. Yang kedua, miliki visi, miliki tujuan yang tidak hanya sebatas untuk diri kita. Kalau tujuannya hanya untuk diri kita, buat apa Tuhan memberikan karunia yang besar? Tapi kalau visi kita melebihi diri kita, visi itu selalu menggerakkan iman, iman itu selalu menggerakkan kuasa. Saya berdoa hari ini kita mengalami karunia ini.
Saudara yang mengalami lompatan masalah, engkau butuh kekuatan, mintalah karunia iman. Ku hidup karena percaya. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepanjang percaya bersandar. Ku terima sekarang kemenangan dari. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekali lagi, ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup Karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. sampai kapanpun kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak seluruh hidupku. Ya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya
Siang hari ini, jika ada di antara saudara yang sakit, baik itu tulang punggung, baik itu kepala, jantung, paru, organ dalam, lambung. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya, Tuhan menyembuhkan kita. Pegang tanganmu di tempat engkau sakit. Kuasa itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Buat setiap murid Kristus di tempat ini. Mereka memegang, mereka menaruh iman mereka pada perkataan-Mu. Engkau adalah Allah yang bukan hanya menyembuhkan, tapi Engkau mampu menciptakan ulang. Buktikan kuasa-Mu. Agar kami bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan yang mencintai kami, itu ada dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, kuasa penciptaan ulang, itu terjadi dalam nama Yesus. Setiap peredaran darah yang buntu, jantung yang mengalami penyumbatan, nyatakan pribadimu, nyatakan kuasamu, tahirkan semuanya. Biarlah iman kami letakkan bukan dari apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Karena iman itu membuat kami bisa melihat hal-hal yang belum kami lihat. Nyatakan kuasa-Mu. Yang masih memiliki kekecewaan, Engkau peluk mereka, Engkau gendong mereka, biar mereka merasakan cinta-Mu. Biar mereka merasakan bahwa kasih Allah itu lebih dari semua yang kami butuhkan di muka bumi ini. Manifestasikan kehadiran-Mu. Kita ambil waktu 1 menit, saudara. Kita biarkan roh Tuhan itu bekerja. Mari kita pujikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang
Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Yesus. Kami tahu kami memiliki kemenangan yang daripadamu. Ya Yesus. Kami tahu saat ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami tahu kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Supaya setiap kami pulang membawa kemenangan. Setiap kami pulang membawa kesukaan di dalam Engkau. Karena saat ini Tuhan kami tahu apapun saat ini yang kami hadapi, persoalan dan masalah apapun yang kami hadapi, kami tahu kami memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan kami percaya untuk firman-Mu siang hari ini. Yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang kami hadapi saat ini. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan membentangkan akan firman-Mu. Engkau berikan pewahyuan yang lebih lagi buat hamba-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau berkati keluarga dan rumah tangga serta pelayanan hamba-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami semua boleh pulang membawa kekuatan dan kemenangan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Anton untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja ke depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada ibadah anak dan teens dimulai setengah 8 pagi. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Itulah pengumuman saya. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Siang ini kita nyanyikan kurnya tadi yang Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya pasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, sesuai nyanyian yang kami nyanyikan, kami bersama jemaat-Mu, bahwa kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan firman-Mu mengingatkan kembali bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat. Biarlah kami tidak dibutakan dengan masalah kami, persoalan kami, kehidupan kami, tapi kami bisa memandang bahwa Engkau adalah yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau Allah yang berkuasa dan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang selalu berkemenangan di dalam Engkau. Hamba-Mu berserta jemaat-Mu lemah. Kami tidak bisa melakukan semuanya ini tanpa Engkau, tapi Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semuanya ya Pak. Terima kasih Bapa,
atas firman-Mu, dan Kau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam keluarganya, pekerjaannya, berkati juga di dalam pelayanannya. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat yang akan memberikan sebagian mereka punya, biarlah mereka memberikan dengan rasa syukur, rasa cinta akan Engkau, dan rasa sukacita di dalam Engkau juga ya Bapa. Bapak Ibu saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang pulanglah dengan membawa pulang dari berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.